Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman di bidang pencetakan karet, di mana bahwa ketika kita mencetak karet itu biasanya, kalau yang belum tahu cara mencetak karet di dalam kotak plastik ini, itu biasanya getahnya lengket di sisi kotak ini, nah seperti ini ya. Nah sebelum itu, untuk teman-teman yang menggunakan kotak plastik seperti punya saya ini, silakan nanti kalian coba ya, dan kalian praktekkan sendiri di rumah kalian. Nah ini ada triknya ya, atau ada tekniknya ketika kita mencetak karet, dimana bahwa karet itu biasanya kalau tidak kita lapisin dengan lumpur ya, dikasih lumpur ini. Nah selain lumpur itu ada yang lebih praktis lagi, yaitu kita menggunakan obat asam ya, asam cuka ya, atau cuka karet ini ya, ini asam jur atau cuka karet. Nah ini nanti saya campurkan dengan air ya, itu caranya nanti ya. Nah ini airnya ada, nah ini airnya udah saya siapkan ya, dan ini asam cukanya. Nah nanti asam cuka ini, cuka karet ya, akan saya masukkan ke mangkok ini yang sudah saya siapkan. Oke, kita langsung saja ya. Pertama kita buka dulu tutupnya. Nah ini ada tutupnya seperti ini. Nah di dalam ini ada obat ya, yang jernih seperti air. Lalu kita tuangkan ke dalam mangkok ini. Nah ini, usahakan air dalam mangkok ini itu sampai hangat ya, sampai hangat, supaya nanti kalau kita masukkan ke sini dia bisa menempel dalam plastik karet ini ya, sehingga nanti karet tidak lengket dan mudah untuk kita melepasnya. Kita tuangkan dulu ya, ini secukupnya ya. Yang penting sudah sampai hangat, baru kita nanti kita pakai. Nah itu sudah cukup ya. Nah ini kita tutup lagi. Ini sebenarnya berbahaya ini ya, kalau tidak campur air. Nah ini ya. Nah kalau kita lihat di sini sudah ada ini ya, kayak ada asapnya dikit itu ya. Itu tandanya sudah hangat ini ya, dan kita aduk. Nah ini ya, kita aduk pasti keluar asap ya. Nah ini, tetapi kalau sudah dicampur air, cuka karet ini tidak berbahaya ya untuk tangan kita. Nah ini, oke, kita lanjut. Nah setelah itu kita tuangkan dulu. Nah ini sedikit saja ya, secukupnya. Kita taruh sini. Tuh. Nah, sudah. Nah ini sudah kelihatan ini airnya ya. Yang di bawah ini ada airnya ya, air cuka itu. Baru kita ratakan dalam kotak plastik ini. Nah ini, nah seperti ini ya. Kalau kita rasakan ya, air cuka ini licin ya, licin sekali. Nah ini, makanya ketika dikasih karet nanti ya, kasih balang, itu tidak lengket, dan ketika kita melepasnya mudah. Nah ini sampai rata ya teman-teman ya, sampai rata. Nah ini, jangan sampai terlewatkan sedikit pun. Nah ini, nah pinggir-pinggirnya pun harus kita kasih ya, kasih air seperti ini. Nah ini airnya, airnya masih kering nih ya. Jadi kotak ini awet, tidak mudah retak ini udah lama ini kotaknya. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini udah siap
kita kasih balamnya ya, sama lateknya nanti kita kasih taruh di sini ya. Setelah itu nanti saya akan lanjutkan dengan pengisian balam karet. Nah, jadi teman-teman ya, itu tadi cara kita mengatasi supaya nanti balam kita mudah untuk melepasnya. Oke, kita lanjut ke pengisian. Nah, kita taruh sini aja, kita lanjut ke pengisiannya. Nah, terus ember ini usahakan kita kasih air ya, supaya tidak lengket nanti. Nah, ini kita kasih air, sama kita oleskan seperti ini ya. Karena kalau belum tahu triknya ini biasanya lengket ya, getahnya ini lengket, susah untuk dibersihkan. Nah, ini tapi kalau punya saya ini setiap dipakai saya bersihkan ini ya, dalam ini, makanya nggak sampai ada karetnya ini, nggak ada karetnya, bersih ya. Cuman kalau yang di luar itu jarang saya bersihkan ya, sehingga dia kelihatan hitam-hitam, ini masih ada karetnya. Yang penting kita membersihkan yang di dalam. Nah, ini ya, kalau yang di luar ini nggak dibersihkan nggak masalah, tetap kotor kan, maka yang di dalam ini harus kita bersihkan seperti ini. Lalu kita isi balamnya nanti. Nah, jadi teman-teman ya, ini ada balam sama getahnya. Lalu nanti saya kasih obat ya, ini obat cuka yang tadi. Nah, kita siramkan ke dalam ember ini, tidak perlu diaduk ya, langsung kita tuangkan ke kotak plastik. Nah, seperti ini ya. Nah, nuangkan obatnya, kita ratakan di pinggir-pinggirnya. Nah, ini nanti sudah bagus semua. Nah, seperti ini ya. Nah, ini lalu karet kita ratakan ya, kita ratakan seperti ini ya, bisa teman-teman lihat ya di sini. Nah, ini ya, ini balamnya, baru kita ratakan ke bawah nih ya. Itu ya teman-teman ya, kalau saya mencetak balam atau karet itu seperti ini. Nah, ini lebih praktis, jadi lateknya ini sudah langsung beku ya, karena udah campur dengan obat. Obatnya cukup satu ya, obat cuka karet. Nah, ini, nah seperti ini ya. Nah, nanti sampai tinggi ya, beres ini baru nanti selesai cara mencetaknya. Nah, itu. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini yang selanjutnya sama kita kasih obat dulu, baru kita masukkan ya balang-balang sama lateknya ini seperti ini. Terus kita sini kita ratakan, lalu kita pisahkan satu demi satu balamnya supaya nanti rata ya, untuk cetakan. Nah, ini kan ya, cetak dulu dalam plastik ini ya, rata. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya, kita caranya supaya latek ini tidak lengket di plastik. Karena biasanya kalau yang belum tahu, kita melepas balam ini susah ya, melepasnya, karena apa, tidak tahu triknya. Nah, maka dari itu saya bagikan pengalaman saya ya di dalam mencetak karet ini, yaitu dikasih air
ya, sama obor atau cuka karet. Nah ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita sambung ke yang berikutnya nanti. Kita saling berbagi ya, nanti ada trik-trik yang lebih bagus lagi ya, yang baru yang kalian belum tahu, nanti saya bagikan untuk kalian semua. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.